Perkenalkan, saya Ayu Roulina Natalida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proyek bisnis yang akan saya bangun, yaitu kain tenun ulos dengan metode efektuasi. Kain tenun ulos itu berasal dari nenek moyang suku Batak yang hidup di daerah pegunungan, khususnya di Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara. Ulos dibuat untuk menghangatkan tubuh dan melindungi diri dari hawa dingin. Kain ini memiliki banyak motif dan filosofi yang mendalam dalam masyarakat Batak. Ulos memiliki fungsi dan arti yang sangat penting, sehingga sering digunakan dalam acara adat seperti pernikahan, kelahiran, bahkan duka cita. Sejarah kain ulos yang pertama itu, ulos pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14 bersamaan dengan masuknya alat tenun dari India. Yang kedua, ulos memiliki nama, corak, atau motif, dan sifat kedudukan pemakaiannya yang perlu disesuaikan dengan jenis upacara adat. Dan yang ketiga adalah ulos memiliki pola dan aturan yang bervariasi. Pengusaha sukses menemukan dan menangkap peluang baru yang besar. Profesor Sarah Sarasvati mewawancarai pengusaha yang telah mendirikan banyak usaha dengan pertumbuhan tinggi untuk mengetahui kesamaan mereka. Gambaran menarik adalah munculnya gagasan tentang efektivitas, mengakui bahwa perjalanan kewirausahaan lebih dari sekedar hanya mengambil jalur yang paling efisien menuju masa depan yang mudah didefinisikan. Ini adalah proses eksplorasi, tujuan berubah dengan fakta baru, dari pasar dan dengan sumber daya yang baru juga. Pengusaha terbaik adalah yang mampu menyeimbangkan keputusan antara sumber daya yang ada dan kerugian yang terjangkau. Prinsip efektuasi yang akan saya terapkan yaitu prinsip burung di tangan adalah salah satu prinsip dalam teori efektuasi yang menjelaskan bahwa pengusaha harus memulai bisnisnya dengan sumber daya yang sudah dimilikinya. Prinsip ini menekankan bahwa pengusaha tidak perlu menunggu kesempatan yang sempurna, tetapi bisa langsung mengambil tindakan berdasarkan apa yang sudah dimilikinya sebelumnya. Nah, prinsip burung di tangan dapat diartikan sebagai yang pertama, mengetahui siapa diri sendiri termasuk sifat, selera, dan kemampuan. Yang kedua, mengetahui apa yang sudah dimiliki seperti pendidikan, pelatihan, keahlian, dan pengalaman. Yang ketiga adalah mengetahui siapa yang sudah dikenal seperti jaringan sosial dan profesional. Nah, dalam prosesnya, menenun seperti proyek individual, namun pada praktiknya, menenun melibatkan masyarakat setempat hingga menjadi sumber penghasilan yang stabil bagi komunitas lokal. Untuk para pebisnis yang ingin maju, diharapkan untuk terus mengembangkan jaringan dan tidak lupa aktif terjun langsung ke komunitas serupa untuk mencari peluang networking, saling berbagi informasi, tips, support, dan berkolaborasi agar bisa jadi cara untuk brand semakin berkembang. Sektor ekonomi kreatif juga dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan kain ulos sebagai fungsi identitas budaya serta alat yang baik untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia internasional melalui berbagai sektornya. Pada dunia fashion, pada era ini banyak tren populer yang bersifat kekinian yang diminati oleh seluruh masyarakat. Ulos sebagai kain tradisional yang dapat bersaing dengan tren kekinian lainnya dengan menggunakan strategi adaptasi dan mengembangkan tata cara pemakaian ulos atau dapat mengaplikasikan ulos pada berbagai busana selain sebagai selendang maupun songket. Dalam mendirikan bisnis, perlu juga memahami segmen pasar yang tertarik pada produk kain ulos. Yang pertama itu adalah segmen pasar tradisional. Segmen pasar ini lebih cenderung menggunakan kain ulos dalam acara adat, seperti pernikahan atau upacara keagamaan. Konsumen memiliki ulos dengan nilai simbolik dan budaya yang kuat. Yang kedua adalah segmen pasar modern. Segmen pasar ini mungkin lebih tertarik pada aspek estetika atau nilai budaya yang terkait dengan ulos. Namun, konsumen juga mencari desain yang lebih kontemporer yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk fashion. Nah, berikut adalah contoh motif kain tenun ulos. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.